Nama saya Bambang Maulana, saya berasal dari Kuningan. Saya berkuliah di Universitas Kuningan, Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan bahaskan tentang metode strategi pembelajaran. Sebelum masuk ke metode, mari dijelaskan tentang apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah perencanaan yang mengandung kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan pendidikan tertentu. Di strategi pembelajaran adalah strategi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu metode. Ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian metode pembelajaran, dan yang kedua adalah klasifikasi metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, methodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab, metode disebut tariqah. Yang kedua, klasifikasi. Metode mengajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metode konvensional dan metode inkonvensional. Apa itu metode konvensional? Metode konvensional adalah metode mengajar yang lazim dipakai oleh guru atau sering disebut metode tradisional. Dan metode inkonvensional adalah metode yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum. Langsung saja kepada metode-metode. Ada beberapa metode yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah metode ceramah atau metode konvensional. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis. Tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk menghasilkan kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangannya adalah siswa atau siswi menjadi pasif. Artinya siswa atau siswi tidak banyak berbicara dalam metode ini. Kebanyakan siswa hanya diam dan mendengarkan apa yang guru atau yang dosen ucapkan. Yang kedua adalah proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Kebanyakan dalam metode ceramah, siswa-siswa hanya diam, akhirnya siswa tidak banyak yang bisa dilakukan, akhirnya hanya mengantuk dan membuat dirinya bosan. Akhirnya mungkin tidak mendengarkan apa yang dosen atau guru ucapkan. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Ketika metode ceramah, siswa dianjurkan, diharuskan, diwajibkan untuk mendengarkan apa yang dosen ucapkan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka dengarkan atau tidak tahu apa yang mereka pahami tentang materinya, siswa atau siswi tetap harus mendengarkan apa yang dosen ucapkan. Yang keempat, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak menerima informasi dan pengetahuan pada anak dengan gaya belajar auditori. Hal ini mungkin cukup benar. Jadi untuk anak-anak dengan visual yang lebih tinggi mungkin ini tidak bisa mereka memahami apa yang mereka dengarkan. Tapi dengan anak gaya belajar auditori, hal ini mungkin menarik untuk mereka. Jadi ada dua kekurangan. Ada satu kekurangan daya visual, kemudiannya bagi anak auditori. Untuk anak visual mungkin akan lebih sulit karena mereka lebih senang melihat, membaca sendiri daripada mendengarkan. Untuk auditori, anaknya berkebalikan dengan anak-anak visual. Lalu apa kelebihan dari metode ceramah ini? Kelebihan dari metode ceramah adalah mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Metode ceramah mendorong anak-anak untuk fokus mendengarkan apa yang dosen ucapkan. Dan yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Artinya guru di sini sebagai pemegang kegiatan belajar mengajar. Guru melihat semua siswa, guru mengamati semua siswa ketika guru sedang menjelaskan materi yang dijelaskan, dan siswa hanya melihat guru dan mendengarkan apa yang guru ucapkan. Yang ketiga, guru dapat memberikan pelajaran secara luas. Artinya guru bisa menjelaskan materi-materi secara luas dan secara jelas. Mungkin tidak singkat tapi jelas-jelasnya rinci dan detail. Dan yang terakhir adalah mudah dilaksanakan. Tidak perlu banyak alat bantu ataupun alat-alat yang dibutuhkan oleh siswa
dosen, karena metode ini hanya menggunakan omongan guru, jadi hanya mendengarkan dan hanya menjelaskan omongan guru. Jadi materi hanya dijelaskan dengan omongan saja, tidak menggalakkan. Metode yang kedua adalah metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Siswa-siswa ini dijadikan atau dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Lalu apa kelebihan dari metode diskusi ini? Jadi kelebihan dari metode diskusi ini adalah memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Artinya, ketika siswa didorong untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah, mereka juga harus mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Itu adalah pelajaran bagi mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depannya. Dan yang kedua adalah siswa mampu berpikir kritis. Karena berdiskusi antara teman dan teman, maka pemikiran mereka terbuka dan mudah untuk dikeluarkan karena teman dengan teman. Pemikiran mereka tuh mudah untuk disampaikan karena melalui teman-teman, tidak ada rasa takut seperti ketika siswa ingin menjelaskan sesuatu kepada dosennya atau kepada gurunya. Yang ketiga adalah mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Tentu saja ketika berdiskusi atau berkelompok, maka siswa didorong untuk berpendapat kepada kelompoknya masing-masing, berpendapat atas materi yang sedang mereka kerjakan, berpendapat tentang masalah-masalah yang mereka akan selesaikan. Yang selanjutnya adalah mendorong siswa untuk memberikan masukan dalam pemecahan masalah. Jadi siswa diharuskan, diwajibkan ketika melakukan kegiatan berkelompok, maka mereka memberikan masukan atas bagaimana caranya mereka untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri atau masalah-masalah kelompoknya. Tapi ada juga kekurangan dalam metode diskusi ini. Apa kekurangan metode diskusi ini? Metode diskusi ini kekurangan adalah hanya cocok digunakan untuk kelompok-kelompok kecil. Karena semakin besar kelompoknya, maka semakin tidak kondusif kelompoknya. Tapi untuk kelompok-kelompok kecil, mungkin satu kelompok 5 atau 4 orang, maka penyelesaian masalah atau pembelajaran tersebut bisa tersampaikan karena beberapa kelompok kecil. Dan yang selanjutnya adalah tema diskusi terbatas. Jadi untuk tim-tim atau kelompok-kelompok lain mungkin tidak akan membahas tema yang sama, akan berbeda-beda. Akhirnya temanya hanya terjerumus pada satu tema setiap kelompok, tidak luas ataupun tidak menjerumus ke tema-tema yang lainnya, hanya satu tema saja. Yang ketiga adalah dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Ini banyak sekali yang terjadi setiap adanya kegiatan berkelompok. Kebanyakan kegiatan berkelompok ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang bisa berbicara atau orang-orang yang berani berbicara di kelas. Jadi ketika berkelompok, maka tetap saja hanya 1-5 orang mungkin yang berbicara atau mengeluarkan pendapat atau opini tentang masalah-masalah yang mereka selesaikan. Tapi buat anak-anak yang biasanya diam, walaupun suatu kelompok, mereka akan menyampaikan apa yang mereka sampaikan, tapi tidak terlalu banyak. Metode selanjutnya adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang dipelajari, bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan. Siswa lebih bagus dan terang. Karena adanya bahan ajar yang digunakan atau bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk pembelajaran, maka siswa akan fokus terhadap alat tersebut. Dengan metode ini, anak lebih fokus dan terarah dalam mempelajari suatu materi. Apa saja kelebihan dari metode demonstrasi ini? Yang pertama adalah siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Dengan adanya alat bantu, dengan peralatan yang tersedia untuk menjelaskan materi, maka siswa akan tahu bagaimana cara dan proses kerjanya sebuah hal atau cara kerja sebuah materi tersebut. Yang kedua adalah penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti. Karena adanya alat bantu atau peralatan yang digunakan, maka penjelasan akan mudah atau akan dapat ditangkap oleh siswa secara lebih cepat dan lebih ringan. Yang ketiga adalah meminimalisir kesalahan dalam penyampaian materi tulisan, karena bukti konkret bisa dilihat. Keren
menjelaskan materi. Tapi apa saja kekurangan yang didapat dari metode ini? Yang pertama adalah apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil. Tentu saja ketika bendanya terlalu kecil maka siswa tidak akan melihat, apalagi bendanya hanya satu dan di sebelah depan, maka sulit untuk mereka memahami atau melihat benda atau alat yang digunakan dalam pemaparan materi tersebut. Yang kedua adalah jumlah siswa yang terlalu banyak. Karena jumlah siswa yang terlalu banyak maka akan sulit dalam menjelaskan materi menggunakan alat. Karena siswa terlalu banyak tapi alatnya hanya sedikit, mungkin menjadi kesulitan dalam menjelaskannya. Yang ketiga adalah tidak semua materi bisa didemonstrasikan ini. Yang paling penting itu ini. Metode ini tidak bisa digunakan ke semua materi. Ada beberapa materi yang tidak bisa didemonstrasikan. Yang sudah adalah memerlukan guru yang benar-benar paham agar mendemonstrasikan dengan baik. Ketika mendemonstrasikan suatu materi menggunakan peralatan, maka guru pun harus paham tentang peralatan tersebut dan bagaimana cara kerja peralatan tersebut. Yang selanjutnya adalah metode percobaan. Apa itu metode percobaan? Metode percobaan adalah metode pengajaran dengan menggunakan action atau berupa praktikum atau percobaan lab. Masing-masing siswa dengan yang melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Kelebihan dari metode ini adalah metode ini membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya dengan dibuktikan oleh percobaan. Kedua, siswa dapat mengembangkan diri dengan mengadakan eksplorasi dengan percobaan-percobaan. Yang selanjutnya, metode ini menghasilkan siswa dengan jiwa peneliti dan suka menceritakan dan pengembangan keilmuan yang memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Tentunya ketika dilakukan metode ini, siswa menjadi lebih teliti dalam mengembangkan segala hal. Karena ketika membuat materi juga ada percobaan, siswa tuh langsung paham dan mereka tuh langsung mencoba apa yang mereka ajarkan tersebut. Tapi ada kekurangan dari metode ini. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah alat seringkali menghambat siswa untuk dapat bereksperimen lebih. Terkadang ada beberapa sekolah ataupun universitas yang alat untuk melakukan sebuah uji lab itu tidak terlalu banyak dan hanya sedikit yang digunakan, maka itu akan menghambat beberapa materi-materi. Yang kedua adalah metode ini cocok untuk beberapa tipe belajar seperti biologi, teknologi, dan beberapa materi yang memang bisa dilakukan percobaan. Yang selanjutnya, metode yang keenam adalah metode karya wisata. Apa itu metode karya wisata? Metode karya wisata adalah suatu metode dengan cara mengajar yang memanfaatkan lingkungan ataupun lokasi tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Metode mengajar ini dilakukan dengan pendampingan oleh guru ataupun orang tua siswa jika usianya masih terlalu muda. Pendampingan dilakukan menunjukkan sumber pengetahuan yang perlu dipahami oleh siswa. Metode karya wisata ini bisa dilakukan di tempat-tempat secara dalam metode. Jadi metode karya wisata itu membantu siswa-siswa untuk langsung turun ke lapangan dalam pembelajaran atau pemaparan materi tersebut. Untuk kelebihan metode ini adalah metode ini merupakan metode modern yang memanfaatkan interaksi dengan lingkungan nyata. Yang tadi, jadi pemaparan materi dapat secara langsung di lapangan, maka akan terlihat jelas dan rinci serta ada contoh yang konkret dalam pemaparan materi. Yang kedua, kelebihan adalah bahan yang dipelajari ketika sekolah bisa langsung dilihat secara nyata, misalnya bangunan sejarah ataupun bangunan-bangunan yang memang sedang dipelajari dalam metode tersebut. Pengajaran dengan metode ini bisa merangsang siswa untuk lebih kreatif, dan metode pengajaran ini sangat menyenangkan dan tidak jenuh. Ternyata ketika karya wisata banyak sekali hal yang bisa diambil, banyak kali views atau pemandangan yang bisa kita ambil dan membuat kita tidak jenuh dalam perjalanan dan pemaparan tersebut. Tapi ada beberapa kekurangan dalam metode ini. Kekurangannya adalah memerlukan perencanaan yang matang. Ketika akan melaksanakan karya wisata, tentu saja harus ada perencanaan yang matang agar tidak terjadi atau tidak terhalang oleh hal-hal yang mungkin menyulitkan ketika akan menjalankan suatu kegiatan karya wisata. Yang kedua adalah melakukan persiapan yang disetujui oleh banyak pihak. Tentu saja ketika melakukan karya wisata harus ada pihak-pihak yang menyetujui atas kegiatan tersebut, seperti orang tua, dosen, sekolah,
Selanjutnya adalah seringkali metode belajar ini mengutamakan tujuan rekreasi daripada tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang pernah melakukan kerawisata. Ketika kalian merasakan kerawisata atau melakukan kegiatan kerawisata, kalian akan merasakan lebih banyak kegiatan rekreasinya daripada pemaparan materi yang sebenarnya. Jadi banyak mainnya dibanding banyak belajarnya. Jadi akan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Misalnya kerawisata, melakukan kegiatan di luar kampus, di luar sekolah, ke tempat bersejarah, sebenarnya ada biaya-biaya yang harus kita ambil, seperti biaya masuknya, biaya transportasinya, dan lain-lainnya. Memerlukan pengawasan dari pihak guru dan orang tua yang banyak ataupun tidak sedikit. Akan banyak guru yang ikut, orang tua siswa yang ikut, jadi mungkin tidak kondusif karena adanya beberapa orang tua yang ikut, akhirnya pemaparan materinya mungkin sibuk dengan orang tuanya. Dan yang selanjutnya adalah keselamatan dan perlindungan menjadi faktor yang paling penting. Maksudnya ketika wisata mungkin ada jarak yang jauh ataupun perjalanan jauh, itu kan keselamatan dan kenyamanan serta perlindungan ketika di kendaraan, ketika di tempat tujuan, itu menjadi faktor penting yang harus menjadi catatan bagi guru atau dosen yang akan melakukan ini. Yang selanjutnya adalah metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar yang melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang atau melakukan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan menempatkan suatu bahan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Jadi metode ini dibutuhkan kreativitas siswa dan guru yang sangat tinggi agar mudah untuk memahami dan mudah dipahami oleh siswa. Adapun kelebihan metode ini adalah metode melatih kecakapan motorik dan kognitif anak dengan menggunakan alat-alat dan kemampuan mengolah bahan menjadi ide yang lebih kreatif. Jadi mendorong anak atau mendorong siswa untuk lebih kreatif dengan barang-barang sekitar kalian, sekitar mereka. Maksudnya dalam melatih kreativitas dari siswa dan melatih fokus, ketelitian, kecepatan serta ketepatan dalam melaksanakan keterampilan-keterampilan yang mereka akan buat. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah siswa yang tidak memiliki minat atau kesulitan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan diri dalam metode ini. Ada beberapa siswa yang kurang berminat dalam melakukan ini atau kreativitas mereka mengira kreativitas mereka itu rendah, mereka tidak ingin dan sulit untuk menyesuaikan diri dalam metode ini. Yang kedua adalah menghambat bakat siswa yang lainnya sehingga lebih baik disesuaikan dengan bakat masing-masing. Jadi dengan metode ini ada beberapa siswa yang bakatnya tidak sesuai dengan bakat yang sudah ditentukan, maka ada siswa yang mungkin hanya diam ataupun tidak mengikuti pelajaran tersebut dengan baik. Jadi adalah waktu yang terlalu lama dalam melaksanakan latihan dan bisa menyebabkan kebosanan dan kehilangan minat dari siswa. Tentu saja dengan menggunakan metode ini banyak sekali waktu yang dipakai untuk meningkatkan kreativitas siswa. Akhirnya lama-kelamaan sudah menjadi bosan dan tidak kondusif untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah metode problem based learning atau pemecahan masalah. Metode ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok, kemudian siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan diskusikan di dalam kelompok. Kelebihan metode problem based ini adalah siswa menjadi lebih kreatif, lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait. Yang kedua adalah siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Ini ketika mereka berkelompok, karena untuk menyelesaikan masalah ini, siswa akan lebih aktif dan kreatif untuk mencari informasi ataupun menggali kasus tersebut supaya mudah untuk dipecahkan. Dan yang ketiga adalah suasana kelas tidak membosankan dan menyita fokus siswa. Ketika mereka melakukan pembelajaran berdasarkan sebuah masalah, maka mereka akan lebih fokus dalam kelompoknya atau dalam materi tersebut. Mereka akan lebih fokus untuk menggali masalah-masalah tersebut untuk mencapai dan memecahkan masalah dari masalah yang telah ditentukan. Tapi ada kekurangannya adalah metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Misalnya ketika siswa terlalu banyak, maka akan sulit untuk dikondusifkan ketika mereka akan melakukan pemecahan masalah. Ada beberapa mungkin kelompok-kelompok yang ngobrol ataupun kelompok-kelompok yang tidak fokus. Kalau siswa atau anak didiknya
banyak. Yang kedua adalah perlu adanya pemicu yang baik agar diskusi dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran. Jadi perlu adanya mentor ataupun pembimbing yang bertugas untuk meluruskan alur diskusi. Ini bisa dilakukan karena supaya diskusinya tidak kemana-mana, tidak terarah dan tidak kondusif, maka dibutuhkan pembimbing satu kelompok, satu orang untuk membimbing kemana jalur dan arah mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Dan sedang dalam pendapat siswa mungkin sama atau mirip yang seharusnya sudah tidak perlu disampaikan lagi. Mungkin ada beberapa siswa yang pemikirannya sama, sedikit pemaparan dan pemecahan masalah itu sama, akhirnya tidak efektif. Jadi ada beberapa kelompok yang sama masalahnya dan sama permasalahannya, yang sebenarnya tidak harus disampaikan kembali, tidak perlu dibahas kembali. Yang selanjutnya adalah metode sosial drama atau metode drum atau role play atau berbagi peran. Metode pembelajaran ini itu dilakukan atau melibatkan siswa dalam acting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. Pembelajaran melalui role play atau social drama ini melatih interaksi dan mengekspresikan diri secara nyata sebagai contoh atas kejadian yang sebenarnya. Hal ini juga digunakan untuk pelatihan komunikasi yang baik atau interaksi dengan orang lain atau klien. Ini juga bisa menambahkan skill untuk public speaking Anda ketika kalian berbicara. Kelebihan metode ini adalah siswa mempraktikkan secara langsung materi-materi yang diajarkan. Yang kedua adalah melatih rasa percaya diri di depan kelas supaya mereka tidak malu ataupun mereka tidak merasa malu ketika mereka berbicara di depan kelas. Tadi melatih skill public speaking mereka. Yang ketiga adalah lebih memahami materi karena mereka mempelajari secara rinci untuk mengekspresikan dirinya sebagai tokoh atau karakter yang mereka dapatkan, maka mereka akan memahami materi-materi yang mereka dapatkan. Adapun kekurangannya adalah tidak semua siswa menyukai metode ini, tentu saja. Karena metode role playing ini menghafal sangat kuat, lalu mengekspresikan diri sangat kuat. Ada beberapa siswa yang mungkin tidak suka ataupun tidak sama seperti siswa lainnya, sehingga mereka merasa dirinya itu tidak bisa melakukan acting ataupun melakukan penokohan seperti yang telah diharuskan. Karena dalam metode ini akan sulit diikuti untuk tipe siswa yang introvert atau siswa yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak senang ada di kerumunan banyak orang. Mereka akan lebih sulit untuk melakukan metode ini karena mereka tidak suka berkomunikasi dengan orang-orang, apalagi duduk di depan ataupun berbicara di depan halayak ramai. Metode selanjutnya adalah mind mapping. Metode mind mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaian. Pengajaran melalui mind mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Metode belajar dengan mind mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga mengambil satu keseluruhan dari awal sampai akhir. Kelebihan mind mapping antara lain caranya lebih efektif dan efisien karena teruntun, terarah dan sudah jelas akan kemana arah materi. Yang kedua, ide-ide baru bisa muncul dengan menggambar diagram-diagram. Jadi dengan mind mapping kita bisa membuat bagian-bagian tertentu yang mungkin menambah kreativitas anak ataupun siswa dalam membuat diagram-diagram baru, ide-ide baru untuk mind mapping yang lebih menarik untuk dibaca. Jadi dengan diagram yang tertentu bisa menjadi alur berpikir yang efektif dalam hal lain. Jadi ketika ada yang mind mapping, siswa lebih terarah untuk berpikir kemana mereka harus berpikir ke dalam materi tersebut, hal-hal apa yang harus digali dalam materi tersebut. Jadi ada beberapa hal yang memang harus digali dan sudah ada alurnya, ada jalannya. Tapi ada pun yang kurang dari model ini adalah hanya siswa yang aktif yang mampu terlibat. Jadi siswa-siswa yang kurang aktif atau pasif ataupun siswa yang introvert seperti tadi sulit untuk memaparkan mind mapping mereka, alur tujuan mereka dalam mencapai materi tersebut. Dapat yang kedua yang memerlukan dasar dengan banyak membaca sebelum membuat mapping tersebut. Jadi siswa diajarkan untuk membaca materi keseluruhan sebelum membuat mappingnya, karena mapping itu kan
sudah terarah, hanya bagian-bagian tertentu yang dituliskan, tidak semua dituliskan dari paparkan, hanya beberapa bagian saja. Nanti mereka menjelaskan, mereka secara speaking untuk menjelaskan sisa-sisanya. Jadi untuk memappingnya hanya gambar-gambar kecil saja, lalu dijelaskan kembali secara rinci ketika mereka dijelaskan untuk menjelaskan. Yang ketiga, ada beberapa detail informasi tidak masuk dalam mapping. Mungkin ketika membaca ada. Untuk kekurangan yang ketiga adalah beberapa detail informasi tidak masuk dalam mapping. Ada hal penting yang harusnya digunakan atau dimasukkan ke dalam mapping tapi tidak dituliskan oleh siswa. Akhirnya beberapa hal penting itu tidak dijelaskan dari bawah, tidak dipaparkan oleh siswa. Yang keempat adalah orang lain mungkin tidak memahami mind mapping yang dibuat. Artinya ada beberapa orang yang tidak mengerti mind mapping orang lain yang dibuat. Seperti mungkin orang lain merasa bahwa mind mapping tersebut hanya inti poinnya saja, dan mereka tidak paham bagaimana materinya, cara pemaparannya. Mungkin mereka tidak tahu atas apa yang harus dipaparkan. Yang keempat adalah beberapa orang kesulitan. Yang kelima, beberapa orang kesulitan merangkai panah atau alur mind mapping. Artinya ada beberapa orang yang bingung, mungkin kreativitasnya kurang, akhirnya mereka membuat mind mapping secara acak-acakan. Jadi itu malah membuat tidak mudah dipahami oleh sekolah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, metode-metode yang disampaikan hanya beberapa. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari metode-metode ini adalah sebenarnya banyak metode yang bisa digunakan oleh guru atau dosen kepada siswa-siswa ataupun anak didik kita. Lalu bagaimana cara kita melihat metode-metode ini? Kita lihat bagaimana siswa yang ada di kelas tersebut, siswa yang ada di sekolah tersebut. Apakah cocok metode ini? Apakah cocok metode itu? Sehingga siswa tidak merasa jenuh dan merasa senang ketika belajar menggunakan metode-metode yang memang telah dipilih oleh siswa, oleh dosen ataupun guru. Jadi artinya semua metode yang kita bisa jelaskan adalah contoh metode yang bisa digunakan untuk mengajar dan melihat keseluruhan siswa ataupun mahasiswa apa yang bisa metode apa yang bisa digunakan untuk mengajar atau untuk mengajari mereka supaya tidak merasa jenuh ataupun merasa bosan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.